Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada hari ini, pagi hari ini, kita sama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memulai Tuhan hari ini Tuhan, dengan terlebih dahulu datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau
mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi katakan, kau Bapakku yang baik. Kau mengerti Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau mengerti hati kami Tuhan. Kau mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami tahu kau tak pernah membiarkan sendiri. Kau berjalan bersama kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya rasyana mayara mayara senara mayara laso. Ya ramayara se. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang mengasihi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami tahu betul bahwa Engkau mengasihi kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Kemanapun kami berjalan ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, biarlah Engkau menaruh isi hati-Mu ya Bapa pada hamba-Mu ini dan bisa menyampaikan dan kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin percaya bahwa setiap kita ada di dalam berkat perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak bagi setiap kita untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kasih karunia membuat Yusuf berhasil di segala pekerjaannya. Kasih karunia membuat Yusuf berhasil di segala pekerjaannya. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 2, 3 dan 23. Kejadian pasal ke-39 ayat kedua, ketiga dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya
orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Pada pagi hari ini dari pembacaan Kejadian pasal ke-39 ayat kedua, 3 dan ke-23 kita dapat belajar dari satu tokoh Alkitab yang bagaimana dalam setiap perjalanan hidupnya, perjalanan imannya kepada Tuhan, ada tingkatan-tingkatan yang dilewati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dari cara kehidupan Yusuf ini, bagaimana setiap kita dapat memperoleh keberhasilan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita, bahkan di dalam setiap apa yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat keberhasilan Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu, tentunya ada sesuatu yang harus dilewati oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal ke-37 ayat ke-12 sampai ayat ke-36, bagaimana Yusuf sebelum ia memperoleh keberhasilan di dalam kehidupannya oleh karena campur tangan daripada Tuhan, Yusuf ini harus mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia dijual, dia dihendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saudara-saudara Yusuf ini takut ketika mereka mendengar akan mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang mana dari mimpi itu artinya bahwa Yusuf akan menjadi raja atas setiap kehidupan saudara-saudaranya. Namun jika kita perhatikan pada bagian pasal ke-37 ini, bagaimana kita melihat bahwa respon yang diberikan Yusuf kepada Tuhan adalah bagaimana Yusuf itu tidak mempersalahkan kepada Tuhan. Bagaimana Yusuf ini tetap memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Ketika kita mengalami kebuntuan di dalam setiap pekerjaan kita, mungkin kita mengalami pasang surut di dalam setiap pekerjaan kita. Seringkali yang timbul adalah kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita mencari-cari kesalahan orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga membuat kita dapat jatuh atau pekerjaan kita mengalami pasang surut. Namun ketika kita belajar dari sikap hidup daripada Yusuf ini, kita dapat melihat bagaimana di dalam situasi kondisi yang terjepit sekalipun, Yusuf ini tetap bersikap benar kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa apa sih yang membuat Tuhan itu membuat Yusuf berhasil di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Memang kita tahu Bapak Ibu Saudara, kasih karunia daripada Tuhan ini memampukan Yusuf untuk melakukan segala pekerjaannya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam pasal Kejadian 39 ayat 23 dan 23 ada kata kunci Bapak Ibu Saudara dari 3 ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu adalah Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam situasi kondisi yang tidak enak sekalipun bagi hidup Yusuf pada waktu itu, namun dia berani untuk mengambil sikap yang benar kepada Tuhan. Bagaimana Yusuf itu berani untuk tetap mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ada 3 hal utama yang membuat Yusuf ini berhasil di dalam pekerjaannya. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6. Bagaimana Yusuf adalah seorang yang rajin di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan dalam kehidupan Yusuf,
maka Yusuf ini dapat mengerjakannya pekerjaan dan tugas-tugas itu dengan maksimal, dengan luar biasa, dengan baik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini? Ketika kita dipercayakan sesuatu pekerjaan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika kita dipercayakan pelayanan dalam setiap kehidupan kita? Apakah yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan melakukannya biasa-biasa saja? Ataukah kita melakukannya, melaksanakannya dengan penuh maksimal dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat ke-24, demikianlah firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dari ayat ini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita bekerja keras, dengan kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, tentunya ada hasil yang akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara. Tentunya akan ada sesuatu hal yang dapat kita peroleh dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, untuk kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu tidaklah mudah kita membalikkan telapak tangan. Tentunya ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara untuk kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, untuk kita mendapatkan kepercayaan dari atasan kita, tentunya itu harus diuji Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, lewat pengalaman kerja kita. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk kita bekerja kepada atasan kita, supaya setiap kita itu dapat diberikan kepercayaan untuk memegang sesuatu jabatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, untuk Yusuf ini memperoleh keberhasilan dalam kehidupannya adalah bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin. Maka dengan kerajinan Yusuf, Tuhan memberikan kepercayaan dalam kehidupannya. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana Yusuf dapat berhasil dalam hidupnya. Di ayat yang ke-8, bahwa Yusuf adalah seorang yang jujur. Berkaitan dengan jujur ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita, orang baik itu banyak Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang jujur, siapakah yang dapat menemukannya? Benar Bapak Ibu Saudara bahwa kata jujur ini kelihatannya sederhana, tetapi sulit untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Sekali lagi saya bacakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam setiap kehidupan Yusuf, sebelum Yusuf ini memperoleh keberhasilan dalam setiap kehidupannya, kita dapat perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 itu bahwa untuk mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, Yusuf ini harus mendapatkan fitnah dari istri Potifar Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita perhatikan, Yusuf ini harus dipenjara karena fitnah dari istri Potifar Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dikerjakan Yusuf ketika dia di dalam penjara? Ketika dia di dalam situasi yang terjepit pada waktu itu. Kalau kita perhatikan, sikap yang dilakukan Yusuf adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bergaul erat dengan Tuhan. Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu sanggup menolong dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan di ending dari kehidupan Yusuf ini, bagaimana dengan kepercayaan, bagaimana dengan kejujuran yang dimiliki oleh Yusuf ini, Tuhan mempercayakan untuk Yusuf memegang jabatan, yaitu menjadi Perdana Menteri atau orang nomor 2 di negeri Mesir pada waktu itu. Apakah pagi hari ini kita ingin dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara?
Apakah kita ingin mendapatkan keberhasilan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah kita menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Jujur dalam hal apapun Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kita tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keberhasilan, milikilah sikap yang jujur dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat melihat bahwa Yusuf itu berhasil di dalam setiap kehidupannya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21 dari pasal ke-39 ini, bagaimana Yusuf memiliki sikap positif dalam setiap hidupnya. Bagaimana Yusuf ini bersikap benar ketika dia mengalami situasi yang tidak enak dalam kehidupannya. Bagaimana Yusuf ini tetap berani mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang memampukan Yusuf untuk memberikan keberhasilan dalam setiap kehidupannya. Kalau kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika pekerjaan kita mengalami kemunduran, bahkan di dalam setiap pelayanan kita, mungkin kita belum dipercayakan sesuatu oleh atasan kita, tetapi jangan kita sampai memiliki sikap yang negatif di dalam kehidupan dan hati kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena sikap negatif yang timbul di dalam hati kita, itu yang akan menghantui kita. Itu yang akan menghalangi kita untuk kita bisa naik level di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini bagaimana caranya untuk kita berhasil di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara milikilah sikap positif dalam kehidupan kita. Dengan kita melihat kehidupan Yusuf, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu dapat bekerja di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, kondisiku tidak memungkinkan Tuhan. Mungkin kondisiku tidak layak Tuhan. Namun di dalam kelemahan itu Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kepada setiap kita sekalian yang mengikuti doa pagi online ini. Apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, baik itu pekerjaan kita, baik itu pelayanan kita, baik itu keluarga ataupun apapun juga dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa ketika Tuhan beserta di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka keberhasilan, kemenangan, keberuntungan itu akan berpihak kepada setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami meyakini dari sikap hidup Yusuf yang bagaimana dengan penyertaan Tuhan, Yusuf dapat diubahkan kehidupannya. Di dalam situasi apapun yang sangat sulit dalam kehidupannya, Engkau sanggup mengubahkan menjadi kemenangan. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi online ini. Apapun yang kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, mampukanlah setiap kami untuk kami mengerti akan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari pagi hari ini hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.